Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV, kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini, hari Jumat yang mulia, dalam program Ustaz Menjawab. Pemirsa, di studio telah hadir seorang narasumber, Ustaz Aulia Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema kita hari ini puasa dan amal saleh. Baik pemirsa, untuk menghemat waktu langsung kita berikan kesempatan kepada Ustaz Aulia Rahman untuk menyampaikan mukaddimahnya barang 4 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang mulia ini tema kita adalah puasa dan amal soleh. Apa itu amal soleh? Adalah suatu amalan yang dilakukan seseorang untuk mengharap, dengan satu tujuan untuk mengharap ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang baik yang dilakukan oleh seseorang yang tulus, yang ikhlas, dengan satu tujuan untuk mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal soleh ini merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang hambanya yang bertakwa, karena ini adalah aplikasi daripada ketakwaan seorang hamba. Jadi mengerjakan amal-amal soleh. Dalam Al-Quran disebutkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanujziyannahu hayatan thayyibah wa lanukhziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini luar biasa. Dalam ayat ini Allah memberitakan kepada kita, kepada hamba-hambanya, menjanjikan bagi orang yang memadukan antara iman amal solehnya, yang senantiasa istiqomah dengan amal solehnya, agar mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia dan balasan baik pula di akhirat. Jadi ini penting. Juga ini kaitannya dengan iman dan amal soleh juga. Jadi luar biasa. Amal soleh itu harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Sehingga disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, yaitu illal ladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman, dengan iman
iman yang benar. Iman yang benar artinya iman yang dapat memperbaiki kondisi hatinya, kondisi moral, tingkah lakunya, keduniaan dan akhiratnya. Berarti dia sudah mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan baik yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan, maupun kemungkinan buruk yang dapat mendatangkan keguncangan, kesempitan dan kesedihan. Jadi orang yang mengerjakan amal soleh akan Allah berikan ganjaran, yaitu setimpal syurganya. Khalidina fiha abada. Jadi luar biasa orang yang mengerjakan amal soleh dengan dibentengi dengan keimanan yang kokoh, dia akan membuahkan amal solehnya. Amal soleh yang dapat lahir dalam segala kondisi apapun, baik saat keterpurukan, saat-saat keterpurukan pada dirinya, ini dia bisa bertahan. Dan yang segala kemungkinan baik yang mendatangkan keburukan dan kesenangan, dia terima, dia sambut dengan sepenuh hati, mensyukurinya, mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini luar biasa. Ini harus dimiliki oleh seorang pribadi, seorang muslim, yaitu amal soleh. Ya, baik Ustaz ya. Bagus sekali mukadimah yang telah disampaikan oleh narasumber kita tentang amal saleh itu. Allah juga berfirman, alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan diberi pahala oleh Allah yang tidak putus-putus di dalam surga nanti ya. Apa itu amal saleh? Semua amal kebajikan yang kita kerjakan, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah, adalah amal saleh. Meninggalkan maksiat juga amal saleh. Jadi kalau amal yang baik itu, amal saleh itu kita kerjakan. Tapi meninggalkan amal sayyiat, amal buruk, ya, meninggalkan mungkar, juga termasuk amal saleh. Kita tidak berjudi, itu amal saleh. Kita tidak berzina, itu amal saleh. Kita benci kemaksiatan, amal saleh juga. Tapi amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT adalah mengerjakan ibadah mahdah, ibadah-ibadah yang telah difardukan kepada dia, dan ibadah ghairu mahdah, ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan. Tetapi orang Islam itu melakukannya, melaksanakan ibadah-ibadah yang membawa dampak positif bagi dirinya dan bagi masyarakatnya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberi kesempatan untuk kita menambah pundi-pundi amal saleh kita. Apapun yang kita kerjakan karena Allah akan menjadi amal saleh. Misalnya, karena amal saleh itu sangat luas, ada paku di jalan atau duri di jalan, kita buang. Itu amal saleh juga. Kita membantu orang tua menyeberang jalan, amal saleh. Kita membantu fakir miskin, memberi sedekah walaupun sedikit, amal saleh. Kita memberi salam ketika masuk rumah, amal saleh. Bagaimana kalau tidak ada penghuni di rumah? Istri kita tidak ada, anak juga tidak ada, rumah sendiri. Itu dianjurkan memberi salam. Kepada siapa kita beri salam? Enggak ada orang. Kepada malaikat. Karena malaikat ada di rumah kita, menjaga rumah kita. Jin Islam yang beriman juga ada di rumah kita. Maka walaupun tidak ada orang, berilah salam kalau kita pulang ke rumah. Ada yang menjawabnya, para malaikat dan jin beriman. Jadi itu juga amal saleh. Sangat banyak amal saleh itu, sangat banyak, luar biasa ya. Nah, itu ibadah ghairu mahdah namanya. Membiarkan buah-buah tin kita dimakan burung, ipajuli beruju, nanduri beruju,
Iya, iya. Yang kecil-kecil itu. Itu juga amal saleh. Banyak sekali amal saleh dan semua akan dapat pahala yang luar biasa. Ya. Yang tidak putus-putusnya pahala itu. Betul seperti dikatakan oleh narasumber kita tadi. Jadi orang-orang yang tidak putus amal saleh itu karena dia sudah masuk dalam surga. Dalam surga itu falahun ajrun ghairu mamnun, itu tidak putus-putus ya. Halidina fiha abada, kekal dalam surga orang-orang yang beramal saleh itu. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal saleh juga menjadi tawasul. Menjadi tawasul bagi yang bersangkutan. Ketika ada bala diberikan oleh Allah, ya, kita boleh bertawasul dengan amal saleh kita. Dan ini pernah dilakukan oleh 3 orang terdahulu yang beriman kepada Allah di zaman Bani Israel, ya, sebelum ada Rasulullah, ya, di zaman Nabi Musa. 3 orang yang pergi ke sebuah bukit, akhirnya hujan tengah lebat, lalu ketiganya masuk ke dalam gua. Sampai dalam gua runtuhlah bukit di atasnya itu, tergulir sebuah batu besar menutupi pintu gua. Kan sudah terkurung tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya sudah terkurung, tidak bisa keluar lagi. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal saleh mereka. Ada seorang yang mengabdi kepada ibu bapanya, selalu membawa minum susu kambing karena orang tuanya sudah tua. Lalu suatu malam hujan luar biasa, dia basah kuyup, memanggil-manggil orang tuanya di dalam rumah karena orang tuanya sudah tua, tidak terdengar karena hujan juga sangat lebat. Dia menunggu dengan susu di tangannya, ya, susu kambing di tangannya sampai pagi hari. Ya. Kemudian hujan reda, baru orang tuanya mendengar ada panggilan dari luar rumah. Dia berikan susu kambing itu kepada orang tuanya, dia pulang. Ya Allah, kalau ini sebuah kebajikan yang aku lakukan untuk orang tuaku, ya Allah, berilah supaya batu ini bergeser dari pintu gua, supaya kami bisa keluar. Yang kedua, ada orang yang ingin berzina dengan kemenakannya yang sangat cantik. Kebetulan musim pacekli, si kemenakan ini sudah lapar, ya, tidak ada makanan. Dia datang ke rumah pamannya. Ada yang menyebut pamannya, ada yang menyebut abang sepupunya. Wallahu a'lam. Jadi baru diberikan makanan kalau si gadis ini mau menyerahkan mahkotanya kepada yang bersangkutan. Tapi si gadis ini sangat taat beragama, tidak mau itu. Tapi demi diberikan makanan karena ada adik-adiknya di rumah, ada mamanya di rumah, akhirnya dia menyerah diri, mau berzina dengan orang itu. Saat orang itu ingin melakukan dosa itu, si gadis bergetar. Kenapa bergetar, ditanya oleh laki-laki itu. Saya takut kepada Allah. Akhirnya laki-laki ini membatalkan niatnya dan dia bertaubat kepada Allah, memberi makanan kepada fakir miskin itu, kepada gadis itu, tanpa meminta lagi imbalannya. Ya Allah, kalau ini sesuatu aku lakukan karenamu, ya Allah, ampunilah dosaku dan bantulah aku supaya aku bisa keluar dari gua ini. Bergeser lagi sedikit, bergeser batu itu. Tadi bergeser sedikit, sekarang bergeser lagi. Yang terakhir ada juga seseorang yang pernah menyuruh orang bekerja keras. Bekerja keras, waktu dibayar gaji, ternyata murah kali dibayar gaji itu. Yang bekerja itu marah dan tidak mau menerima gaji itu, pergi dia. Lalu gaji itu dibeli kambing. Kemudian kambing itu dipelihara, beranak pinak beribu-ribu ekor, beratus-ratus ekor.
Ya. Pemirsa, sangat cantik cerita ini. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.